Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di siang hari ini sesuai dengan janjian kita di Ya, hari kemarin. Eh, saya ingin sekali ngobrol dengan Ibu. Ada hal-hal yang saya ingin bicarakan dengan Ibu. oke, silakan Bu obrolannya tapi sebentar saja ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa nih yang Ibu ingin bicarakan siang hari ini? Mungkin obrolan saya lebih ke curhat tentang Ya, Bu. situasi sekolah saya ya Bu, yang saat ini Alhamdulillah sekolah saya sedang mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu Alhamdulillah. rehabilitasi ruang kelas. Ya, Juga ada pembangunan-pembangunan yang lain seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, dan ruang WC seperti itu, Ibu. Tapi alhamdulillah. ini ada imbas yang kurang baik untuk anak didik saya, yaitu menurunnya motivasi belajar mereka ya, dan juga kurang tepat waktunya Ibu dalam mengumpulkan tugas-tugas mereka yang telah saya dan guru-guru lain berikan kepada mereka. Seperti itu Ibu. Jadi murid-murid Ibu dalam waktu-waktu ini enggan belajar di sekolah karena terkendala kurangnya ruang kelas dan lagi proses Iya pembangunan yang Bu. lainnya. Nah, selain itu ada Iya. lagi, Bu? Mungkin saya mencoba ya di sekolah saya itu mencoba dengan sistem daring, tapi masih menemukan kendala-kendala, terutama kendala bagi anak-anak yang tidak mempunyai HP seperti itu, Ya. juga sinyal dan kuota pun menjadi kendala, Ibu dalam melaksanakan pembelajaran daring untuk saat ini. Seperti itu, Ibu. Oh begitu ya. Jadi kita hari ini ya Bu mempunyai waktu yang pendek. Nah dalam obrolan kali ini apa yang Ibu inginkan? Dari obrolan saya dengan Ibu, ingin sekali saya bisa membangkitkan motivasi belajar anak-anak didik saya seperti itu, Ibu. Ya oke. Nah supaya murid Ibu itu tetap belajar meskipun kondisinya seperti itu. Begitu ya Bu? Betul sekali, Ibu. Jadi mereka ingin tetap eh, mempunyai semangat belajar yang tinggi, juga bisa mengumpulkan tugas-tugas mereka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru-guru. Seperti itu, Ibu. Ya. Oke Bu, kalau dari pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa Bu? Mungkin menurut pengamatan saya, murid-murid yang mempunyai motivasi dalam belajar itu adanya respon ketika pembelajaran. Mereka Ya. mau bertanya, bahkan mereka dalam mengumpulkan tugas pun mereka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mungkin itu Ibu pandangan saya terhadap anak-anak yang mempunyai motivasi dalam belajar yang tinggi. Seperti itu. Murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar itu apabila mereka aktif merespon, baik bertanya maupun Ya, mengerjakan tugas yang diberikan. betul sekali Ibu. Ya, oke. Nah, jadi ada 4 ciri ya: aktif bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang idealnya itu seperti bagaimana ya, Bu? Nah, misalnya kalau ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Ibu Epi yang belajar daringnya kalau dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa ya Bu dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Mungkin yang saya lihat dan perhatikan dari murid-murid saya saat ini ya Bu, saya akan memposisikan motivasi belajar mereka untuk saat ini mungkin saya cuma berani di angka 5 Ibu. Oh, posisinya ada di angka 5 ya Bu. Nah, menurut Iya Ibu betul apa sekali. kendalanya sehingga ada di angka 5? Mungkin faktor-faktor yang tadi ya Bu, karena sekarang mereka kurang kelas dengan adanya rehabilitasi ruang kelas itu, juga kondisi lingkungan yang tidak kondusif dengan adanya pekerja-pekerja seperti itu, bahkan Ya. kurangnya dukungan dari orang tua. Mungkin itu yang memposisikan anak didik saya dalam motivasi belajarnya, saya memposisikan di angka 5 seperti itu, Ibu. Ya.
Banyak juga ya Bu tantangannya. Nah, oke. Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Ibu Susah Epi ingin sekali. lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi, Bu? Untuk kondisi saat ini, paling saya berani memposisikan anak didik saya untuk motivasi belajarnya cuma sampai angka 7 itu sudah lebih baik kayaknya, Bu. Oh Seperti iya. itu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 itu, Bu? Di sini saya akan berusaha mencari jalan-jalan yang lain ya, jalan untuk meningkatkan motivasi belajar sampai di level 7 itu mungkin yang paling utama yang saya akan lakukan yaitu akan membentuk guru pembimbing ya seperti itu Ibu. Juga mungkin untuk hal yang lain saya akan meningkatkan pembelajaran-pembelajaran dengan cara melakukan pembelajaran yang bervariasi. Mungkin gitu. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, rencananya murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas? Saya akan melakukan pembelajaran yang bervariasi terutama dalam media pembelajaran yang bervariasi. Juga akan melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran supaya mereka itu eh, tidak merasa bosan Ibu dalam belajar. Bahkan mungkin akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak seperti itu. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus ya, Bu. Nah, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan tadi ya membentuk eh, guru pembimbing untuk anak-anak yang mempunyai kekurangan atau yang motivasi belajarnya menurun gitu, Ibu. Jadi itu yang saya akan lakukan. Nah, Ibu, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu terdekat ini yang mana, Bu? Mungkin dalam waktu yang dekat ini saya akan mencoba berkolaborasi dengan kepala sekolah, juga rekan-rekan guru untuk membentuk guru pembimbing tersebut ya Bu, supaya mereka eh, lebih instan dalam membimbing anak-anak yang motivasi belajarnya lagi menurun. Seperti itu Ibu. Ya. Nah, kapan hal tersebut bisa dilakukan, Bu? Menurut saya itu akan secepatnya Bu. Eh, dan harus betul-betul secepatnya saya lakukan. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan lakukan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Seperti itu, Ibu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Pasti Bu Epi mampu melakukannya. Selamat ya, Bu. Insya Allah. Terima kasih, Ibu. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan Mungkin program-program Ibu? yang dapat membantu saya untuk penyelesaian masalah ini, yaitu yang pertama tentunya kepala sekolah, juga Ya. rekan-rekan guru, yang terutama itu rekan-rekan guru. Bahkan saya akan berkolaborasi dengan orang tua supaya dapat memotivasi anaknya untuk belajar di rumah seperti itu. Nah, baiklah, kita ada di penghujung coaching. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan ini? Yang saya dapatkan dari obrolan sekarang dengan Ibu sangat luar biasa sekali. Banyak hal yang dapat memotivasi saya, terutama saya mendapatkan pemecahan daripada masalah-masalah saya, terutama dalam meningkatkan atau menumbuhkan kembali motivasi anak-anak didik saya, walaupun kondisi lingkungan sekolah saya mungkin saat ini kurang kurang untuk memotivasi anak-anak didik saya. Ya, Tetapi setelah pembicaraan dengan Ibu, betul-betul saya dicerahkan dengan cara-cara dan mm,
untuk penyelesaian permasalahan yang saya hadapi. Mungkin itu Oke, Ibu. kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.